Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Siti hari yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya, atas berkat izinnya kita masih dapat berkumpul di mushola Siti hari ini guna menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan juga para pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran Islam secara istiqomah hingga yaumil akhir nanti, yang insyaallah kita pun akan termasuk dalam yang ini. Dan seperti yang sudah rutin kita lakukan, bahwa setiap Sabtu pada sholat subuh kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau kajian yang pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak kajian dengan tema ilmu faraid atau waris yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Sri Nugroho. Dan karena beliau baru pertama mengisi kajian mushola Siti Khalimah ini, izinkan saya menyampaikan sekilas profil dari Ustadz Haji Sri Nugroho. Untuk pekerjaan beliau, aktivitasnya itu merupakan pensiunan PNS dari PT Kereta Api Indonesia. Kemudian latar belakang pendidikan beliau ini sarjana strata 1, dan untuk domisili beliau tinggal di Permata Depok, tepatnya di Jalan Berlian Raya, Blok B1 nomor 3, Pondok Jaya, Cipayung, Depok Dan beliau juga sudah mengikuti berbagai kursus, diantaranya kursus mubalik yang beliau ikuti pada tahun 2019, kemudian kursus imam dan khatib, dan berikutnya kursus pemulihan jenazah. Dan beliau juga memiliki sedikit pengalaman dalam mengajar, di antaranya itu mengajar ilmu faraid pada pesantren Taubatan Nasuha di Sentul, Bogor, kemudian berbagi ilmu faraid pada jemaah Masjid At-Taubah di Perumahan Geria di Depok, dan juga berbagi ilmu faraid pada pelatihan ilmu faraid untuk para mubaligh dan mubalighah di Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta masih banyak pengalaman beliau lainnya. Dan untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya pada Dr. Andes Haji Sri Nugroho dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan Ibu jemaah di tempat ini, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengaruniakan kepada kita ini kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Dan hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan taklim mengenai ilmu faraid. Ilmu ini
ilmu yang sudah sangat jarang diterapkan di masyarakat muslim, sangat jarang. Padahal ilmu ini sungguh merupakan ilmu yang Allah syariatkan kepada kita, sifatnya wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin, muslimah. Semua mereka yang kehilangan kepala keluarga atau kehilangan seseorang, ada bagian harta yang harus diatur kepada ahli warisnya. Diatur, bukan dibagi rata, bukan dibiarkan dan lain-lain sebagainya, tapi harus diatur menjadi apa yang Allah perintahkan. Bapak dan Ibu sekalian, ini ilmu faraid yang dimaksud adalah seperti ini, Pak. Adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa bagian yang diperolehnya. Jadi ini intinya ilmu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu yang dapat 1, 2, 3, 4, yang ini nggak dapat, nggak berhak. Lalu bagiannya sekian bagian, setengah, 1/6, 1/8, 2/3 dan lain-lain seperti itu yang kita akan bahas. Lalu ini Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, ya, pelajarilah faraid dan ajarkan kepada manusia, karena faraid itu adalah separuh daripada ilmu dan akan dilupakan. Faraidlah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi memang ini ilmu yang akan dilupakan, akan dicabut pertama kali dari umat Islam. Tapi ilmu ini punya fadilah yang besar, karena merupakan ilmu daripada setengah ilmu, separuh daripada ilmu agama. Jadi sangat besar fadilahnya. Lanjut. Ini beda antara waris, hibah dan wasiatnya. Bedanya, kalau waris itu diberikan setelah wafat, kalau hibah sebelum wafat, kalau wasiat setelah wafat dan lain sebagainya. Bisa nanti lihat sini, Pak, ya. Kalau wasiat itu besarnya paling banyak 1/3 bagian. Kalau warisan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau hibah itu bebas, kepada siapa saja silakan dilakukan. Kalau waris hukumnya wajib, kalau hibah hukumnya sunnah, wasiat juga sunnah. Ini penyimpangan yang terjadi di masyarakat, Pak, tentang waris. Jadi yang terjadi sekarang itu, anak laki-laki sama dengan anak perempuan, padahal nggak sama. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Tapi kenyataannya kan seperti ini, ya, yang terjadi di masyarakat. Lalu bagi waris sejak masih hidup juga terjadi. Masih hidup udah bagi-bagi waris, padahal itu sebetulnya hibah gitu. Tapi mengatakannya sebagai waris. Lalu hibah bercampur dengan waris itu juga terjadi, ya. Lalu kerancuan antara harta dan suami maupun istri. Jadi kalau orang meninggal itu, harta yang dibagikan, yang diwariskan adalah hartanya yang meninggal, tidak campur baur antara harta istri dengan harta suami. Jadi harus dipisah dulu, mana harta istri, mana harta suami. Kalau ada yang meninggal di antara mereka, dari harta daripada yang meninggal murni tidak boleh campur, itu yang dibagikan. Lalu warisan dikuasai suami atau istri. Misalnya suaminya meninggal, langsung istrinya mentekel seluruh harta daripada suami. Padahal ada hak anak perempuan, anak laki-laki, atau ada saudara kandung juga punya hak. Kalau misalnya nggak punya anak laki-laki dan lain sebagainya gitu. Lalu juga menunda pembagian waris. Sudah ada yang mati, nggak dibagi-bagi, dibiarkan sampai ada yang meninggal lagi daripada ahli warisnya. Nggak diurus, biarin aja begitu. Itu nggak boleh, ya. Itu banyak kejadian, nggak diurus-urus warisan, dibiarkan begitu saja. Lalu bukan ahli waris menuntut, kan gitu. Bukan ahli waris pada. Contohnya siapa bukan ahli waris? Tante. Tante itu bukan ahli waris. Keponakan perempuan bukan ahli waris. Kadang-kadang mereka ramai dan lain-lain. Ramai minta. Padahal mereka bukan ahli waris secara
aturan agama kita. Lalu diatur berdasarkan kesepakatan adat. Ini juga penyimpangan yang terjadi, Pak. Jadi ada adat suatu daerah yang mengatur sebagaimana mereka kehendaki. Misalnya anak perempuan lebih kuasa daripada anak laki-laki, anak sulung lebih kuasa daripada yang lainnya, dan lain-lain. Itu juga banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi diatur menurut adat yang ada dalam suatu daerah. Lalu juga ada ahli waris pengganti. Misalnya anak laki-lakinya meninggal, cucu naik. Padahal kalau ada anak laki lain, cucu nggak bisa. Atau ada anak perempuan dua, cucu nggak bisa naik, kan gitu. Ini semuanya ada aturannya dalam agama kita. Nah, ini penyimpangan yang terjadi yang ada di masyarakat kita. Nah, ini Pak dasarnya, Pak, surat An-Nisa. Jadi nanti kalau Bapak baca Al-Quran, lihatlah surat An-Nisa di ayat 11 ya. Ini pembagian mengenai anak laki-laki, 2 bagian anak perempuan ya. Lalu ibu bapaknya juga ada ketentuannya. Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan itu diatur dalam ayat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 11. Lalu berikutnya ini di surat An-Nisa ayat 12 juga diatur mengenai suami berapa bagian, istri berapa bagian gitu ya, dan lain-lain. Nanti juga ditolong dibaca surat An-Nisa ya. Ada saudara seibu, saudara sebapak, saudara kandung, itu semua ada diatur dalam ilmu waris ini ya. Lalu di ayat An-Nisa ayat 176 ini yang namanya kalalah, Pak. Jadi kalau ada seorang meninggal, dia meninggal tidak punya keluarga, dia bujangan meninggal, mengaturnya bagaimana? Ini juga diatur dalam An-Nisa ayat 178 yang disebut dengan kalalah. Ini, Pak, jadi orang yang melaksanakan ilmu faraid itu dengan benar sebagaimana yang Allah perintahkan lewat Quran dan hadis, itu mendapat ganjaran pahala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dari ayat An-Nisa 13. Tapi berikutnya di ayat An-Nisa, di ayat surat An-Nisa ayat 14, bagi mereka yang melanggar, yang tidak menerapkan ilmu faraid, apalagi menentang ya, nggak peduli masa bodoh, pokoknya kita bagi rata, kita bagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Udah nggak perlu ikut campur Al-Quran, nggak perlu ikut campur yang lain-lain. Ayo kita atur sebagaimana yang kita kehendaki. Oh, pikirin baik-baik. Oh ya, baik-baik. Ya, nah ini ya. Oh ya, mohon maaf. Jadi ini, Pak, ini resiko kalau kita tidak peduli dengan ilmu faraid. Allah itu meletakkan suatu azab yang keras bagi mereka yang melanggar, membiarkan, mencuekkan, tidak peduli dengan pelaksanaan ilmu faraid. Bahkan itu selain mendapat azab api neraka, dia kekal di dalam neraka dan ditambah dengan azab yang menghinakan. Sudah kekal, menghinakan lagi, kan gitu. Jadi sungguh luar biasa mengenai ilmu faraid yang selama ini ditinggalkan oleh masyarakat. Ternyata itu menjadi syariat yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin, dan kalau enggak mendapat api neraka, kekal di dalamnya dan azabnya menghinakan. Jadi ini kan tidak main-main, Pak. Di kata Allah itu dalam surat yang lain mengenai masuk Islam secara kafah itu ini. Jadi kita harus benar-benar menerapkan apa yang Allah perintahkan segala macam dalam Al-Quran itu. Ini jadi perhatian kita bersama, Pak. Biasanya yang sering merasa keberatan itu yang perempuan, ya Bu ya. Karena mereka mendapat setengah bagian daripada laki-laki. Saya pernah dengan keluarga saya, Pak, orang tua saya meninggalkan rumah di daerah Bojong, itu dijual.
Lalu kumpullah keluarga besar saya itu ada 11 bersaudara Pak. Saudara. Tapi ada saudara sebapak. Saudara sebapak tidak kebagian karena ada saudara kandung laki-lakinya. Kalau ada saudara kandung laki-laki, saudara sebapak nggak kebagian, nggak punya hak gitu. Nah, kumpul kita ramai 9 orang. Bicara panjang lebar saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengatur sebagaimana yang Allah tentukan dalam surat An-Nisa dan dalam hadis-hadisnya kan gitu. Untuk mengatur demikian. Jadi mau nggak mau kita harus jalankan ini. Yang perempuan mendapat setengah bagian daripada yang laki-laki. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Mukanya pada merah. Merasa nggak nyaman. Merasa nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Pokoknya jalankan dulu apa yang Allah perintahkan. Jalankan, kita bagi aja uangnya ya. Setelah itu silakan kalau ada yang laki-laki mau sedekah kepada yang perempuan kan silakan sedekah, jadi pahala double, pahala menjalankan perintah. Udah sedekah, ada sedekah kan nambahin ya, dihitung-hitung nggak jauh juga kan gitu, tapi kan dapat 2. Allah ridho karena kita menerapkan Al-Quran, dapat pahala sedekah kepada keluarga perempuan kan gitu, yang perempuan. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Yang penting jangan dilanggar kita mungkin lupa. Udah kita makan semua harta kita, lupa dengan apa yang kita lakukan tiap hari. Tiba-tiba kita ini sudah pergi haji, sudah zakat, semua sedekah tiap hari, semua lakukan baca Quran, semua syariat lakukan tambah dengan amalan sunnah yang begitu banyak. Begitu masuk ke akhirat ya, tiba-tiba kita bermasalah besar karena dulu pernah melalaikan dan melanggar taroid, masuk neraka kekal. Kita lupa dengan apa yang pernah kita lakukan gitu. Ini juga kita perlu untuk kita ini sama Pak. Nah, ini yang mungkar waris, membunuh berdarah agama, perbudakan. Jadi kalau ada yang meninggal sebelum harta itu diwariskan, biaya-biayanya itu diselesaikan untuk ngurusin jenazah, utang-utang diselesaikan, wasiatnya diselesaikan, baru hartanya diatur menurut warisan yang menurut aturan warisan sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi itu. Kita lanjut. Ini ahli waris Pak, di situ ada Pak ya. Ahli waris itu ada 25 orang. Dari pihak laki-laki itu ada 15, dari pihak perempuan itu ada 10 orang. Silahkan dibaca aja Pak. Ya. Kalau bisa dihafalkan itu Pak. Ini penting sekali nih, karena kalau kita nggak tahu ahli waris itu ya tidak bisa menyelesaikan persoalan waris. Ini gambaran ahli waris ini, yang merah ini bukan ahli waris, yang merah bukan ahli waris, yang putih semuanya ahli waris. Jadi meskipun dia punya ikatan nasab, punya ikatan darah, tetapi belum tentu sebagai ahli waris, bisa juga bukan ahli waris gitu. Umumnya itu yang perempuan, tante dari mas sekandung, tante dan ini anak perempuan atau laki-laki dari laki saya dan lain-lainnya, ini sudah kelihatan di sini. Nah ini yang tadi dikatakan, jadi ada yang masih punya ikatan darah tetapi bukan ahli waris. Tuh cucu laki-laki dari anak perempuan di situ ada Pak. Cucu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris, tapi cucu laki-laki dari anak laki-laki itu ahli waris. Iya. Jadi anak kita yang perempuan itu kalau punya anak bukan ahli waris kita, anak kita yang perempuan. Tapi ahli warisnya biasaan kita, kan gitu. Bukan ahli waris kita, tapi biasaan kita yang punya ahli waris. Nah, terus anak laki-laki dan perempuan dari itu perempuan. Udah bagus nih, anak kita laki-laki. Tapi begitu cucu kita perempuan, anaknya cucu kita itu bukan ahli waris kita gitu. Cucu kita ahli waris, tapi anak cucu kita itu bukan waris, bukan ahli waris. Kakek dari pihak ibu juga bukan ahli waris. Nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak kakek juga bukan ahli waris ya. Anak perempuan, saudara laki, anak perempuan dari saudara laki-laki, kandung bapak itu juga bukan ahli waris dan lain-lain Pak. Di sini bisa dibaca di situ. Kita lanjut Pak ya. Paman itu yang si ibu dengan bapak itu bukan ahli waris. Bibi juga bukan ahli waris ya. Tante itu.
Dari kami ini saja Pak, kami serahkan kembali kepada panitia untuk melanjutkan. Baik, jazakallahu khairan buat Ustaz Dr. Hasyadi Sridoko yang sudah menyampaikan kepada kita semua. Baik, terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita tercatat sebagai orang yang senantiasa meringankan langkah kaki kita majelis ilmu. Dan juga kami dari pengurus mengucapkan terima kasih bagi jamaah yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kebutuhan konsumsi pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan ikhlas hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.